Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pecinta matematika dimanapun berada, kembali lagi bersama saya di sini Sarul Rahmat dalam pembelajaran matematika mudah dan menyenangkan. Tapi sebelum kita membahas soal-soal berikut ini, alangkah baiknya untuk mensubscribe, like, komen, dan share video ini agar pembelajaran matematika dapat dinikmati dan dicintai oleh semua orang. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tentang fungsi, di mana kita sudah memiliki beberapa soal. Di sini katanya soal pertama kita adalah buatlah contoh dari sebuah fungsi pasangan berurutan. Oke, ini untuk soal nomor 1 kita bahas. Jadi kalau membuat fungsi pasangan berurutan itu boleh kita buat seperti ini, pakai kurung kurawal. Misalnya pasangan berurutan itu huruf dengan angka, misalnya saja si A kita pasangkan dengan 2, kemudian si B kita pasangkan dengan 3, kemudian si C kita pasangkan dengan 4, dan si D kita pasangkan dengan 6. Ini misalnya. Ini juga disebut fungsi pasangan berurutan. Kenapa bisa dikatakan fungsi pasangan berurutan? Dia konsepnya yang jelas huruf pertamanya ini atau angka pun pertamanya ini tidak boleh double ataupun sama. Yang jelas dia harus berbeda. Sepertinya ini A, B, C, D, tidak ada yang sama. Jadi ini disebut juga dengan fungsi pasangan berurutan. Penyajiannya yaitu pasangan berurutan, dan ia juga merupakan fungsi. Tetapi apabila dibuat seperti ini, misalnya A, 2, kemudian A, 3, B, 4, kemudian C, 5, kemudian D, 6. Apakah ini disebut fungsi pasangan berurutan? Yang seperti ini. Nah, dan yang di atas merupakan fungsi pasangan berurutan. Kalau yang kedua ini bukan merupakan fungsi pasangan berurutan. Kenapa? Karena di sini ada penggandaan huruf atau angka pertamanya, yaitu A-nya 2 kali. Jadi jelas perbedaan mana yang disebut fungsi dan mana yang bukan fungsi. Nah, berarti ini contoh dari fungsi pasangan berurutan. Kemudian, ini soal nomor 1 tadi ya. Sekarang soal nomor 2. Katanya tentukanlah rank dari fx 3x kurang 4, di mana domainnya yaitu x besar sama min 2, kecil dari 3. Berarti ini berapa nilai x-nya atau domainnya? Katanya X itu besar sama min 2. Karena dia pakai sama berarti min 2 masuk. Min 2, kemudian min 1, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 2. 3 apakah masuk? Tidak, karena tidak pakai sama. Artinya X-nya harus kecil dari 3. Berarti cukup sampai 2. Katanya tadi fx kita, fx sama dengan 3x kurang 4. Nah, kita akan membuat atau menentukan ranknya. Kita mulai dari negatif 2 sampai 2. Oke, ketika X-nya sama dengan negatif 2, maka X-nya ganti menjadi min 2, berarti F min 2 sama dengan 3. X-nya tadi diganti dengan min 2 dikurang 4. Sama dengan 3 kali negatif 2, negatif 6 dikurang 4. Kurang 4 tetap, jadi negatif 10. Kemudian untuk yang kedua berapa angkanya lagi? Yaitu negatif 1. Berarti X sama dengan negatif 1. Sehingga F negatif 1 sama dengan 3. X
kita ganti jadi negatif 1 dikurang 4. 3 kali negatif 1 negatif 3. Kurang 4-nya tetap sama dengan negatif 3 kurang 4 berarti, maaf ini tadi negatif 10 ya, maaf. Berarti negatif 10. Negatif 3 kurang 4 berarti negatif negatif 7. Kemudian angka yang ketiga lagi yaitu 0. Berarti X sama dengan 0. Berarti F0 sama dengan 3 dikali 0 dikurang 4. 3 kali 0 berapa? Yaitu 0. Kurang 4 sama dengan 0 dikurang 4 negatif 4. Kemudian angka keempat yaitu 1. Berarti X sama dengan 1. Berarti F1, X-nya kita ganti menjadi 1. Sehingga 3 kali 1 dikurang 4. 3 kali 1, 3 dikurang 4. Sama dengan 3 kurang 4, negatif 1. Oke. Kemudian angka terakhir yaitu 2. Berarti X sama dengan 2. Berarti F2 sama dengan 3 kali 2 dikurang 4. Sama dengan 3 kali 2, 6. Dikurang 4 sama dengan 2. Oke, sudah selesai untuk mencari nilai Fx-nya atau nilai rank-nya. Jadi nilai rank-nya yang paling besar mana? Yang paling besar ini yang maksimumnya. Yang paling kecil min 10. Berarti minimumnya adalah min 10. Jadi dapat kita buat rank-nya, RF-nya, yaitu dia kan Fx atau Y boleh ya. Y di mana paling kecil negatif 10, boleh pakai sama. Y kecil sama dari 2. Jadi cara bacanya seperti apa? Y di mana Y kecil sama min 10, besar sama min 10, kecil sama dari 2. Artinya apa? Nilai Y atau nilai fungsi yang kita dapat ini mulai dari min 10 sampai positif 2. Seperti itu. Jadi inilah yang disebut dengan rank-nya. Kemudian untuk soal nomor 3. Katanya pasangan berurutan dari fungsi Fx sama dengan 5 kurang 2x adalah. Untuk domainnya min 1, 0, 1, 2. Oke. Berarti X-nya kita mulai dari berapa? Dari negatif 1. Sehingga F negatif 1 sama dengan, konsepnya tadi kan atau fungsinya 5 kurang 2x. Berarti 5 dikurang 2. X-nya berapa tadi? Min 1. Sama dengan, oke, 5. Kita tulis 5. Ini kan negatif 2. Negatif 2 kali negatif 1. Jadi positif 2. Sama dengan 5 tambah 2, 7. Kemudian angka kedua 0 lagi. X sama dengan 0. Sehingga F0-nya sama dengan 5 dikurang 2 kali 0. Oke. 5 dikurang 2 kali 0 berapa? Ya 0. Sama dengan 5 kurang 0, 5. Kemudian X sama dengan 1 lagi. X sama dengan 1, berarti F1-nya sama dengan 5 dikurang 2 dikali 1 sama dengan 5. Negatif 2 kali 1. Negatif 2 sama dengan 5 kurang 2, 3. Kemudian X sama dengan 2. Sehingga F2-nya sama dengan 5 dikurang 2, kita kali dengan 2. Berarti 5. Negatif 2 dikali 2 berarti negatif 4. 5 dikurang 4, 1. Jadi yang dimintanya di sini adalah
pasangan berurutan. Berarti pasang berurutannya negatif 1 dapat hasilnya 7. Kemudian 0 dapat hasilnya 5 pasangannya ya. Kemudian yang ketiga 1 dapat hasilnya 3. Jadi 1 pasangannya 3. Kemudian 2 dapat hasilnya 1. Berarti pasangannya 1. Jadi pasangan berurutan dari fungsi f(x) 5 kurang 2x dengan domain min 1, 0, 1, 2 adalah min 1,7, 0,5, 1,3, dan 2,1. Matematika mudah dan menyenangkan. Baik, selanjutnya soal tentang fungsi. Katanya di sini suatu fungsi gx sama dengan 4 kurang 2x per 3 tambah x. Maka g negatif 2 atau g min 2 adalah. Artinya apa di sini? Yang x-nya kita ganti menjadi negatif 2. Sehingga tadi gx kita ulang tulis. Gx sama dengan 4 dikurang 2x per 3 ditambah x. Sehingga G negatif 2 yang ditanya. Artinya apa tadi? X-nya kita ganti menjadi negatif 2. Berarti 4 dikurang 2 kali negatif 2. Per 3 ditambah negatif 2. Sama dengan 4 kita tulis 4. Ini kan negatif 2. Negatif 2 kita kali dengan negatif 2. Sehingga menjadi positif. Negatif kali negatif positif. 2 kali 2, 4. Per 3 tambah negatif 2. Kalau kita bertemu dengan tambah negatif, ini kan berdekatan. Tidak diselingi oleh angka. Berarti ini boleh dikatakan 3 kurang 2 menang negatifnya. Oke, boleh diistilahkan seperti itu. Jadi 3 kurang 2 berapa? 1. Sama dengan 4 tambah 4, 8 per 1. Hasilnya apakah 8 per 1? Tidak lazim dibuat 8 per 1. Karena penyebut kalau 1 itu tidak ada artinya. 8 bagi 1 hasilnya berapa? Yaitu 8. Jadi hasil dari G negatif 2-nya adalah 8. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang kita mempunyai soal. Katanya di sini, tentukanlah fungsi berikut. Apakah merupakan fungsi genap atau fungsi ganjil? Kita bahas satu persatu. Yang pertama yang A dahulu. Yang A apa katanya? Fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 8. Nah, bagaimana kita menentukan apakah ini fungsi genap atau fungsi ganjil? Oke, jadi kita robahlah x-nya ini menjadi negatif x. Apakah nanti hasilnya berubah atau tidak? Oke, kita robah. Berarti f negatif x atau min x sama dengan 3 dikali dengan x kuadrat, berarti kita rubah jadi negatif x dikuadratkan dikurang 8. Oke, sama dengan 3 negatif x dikuadratkan, hasilnya ya x kuadrat. Sebab bilangan negatif kalau dikuadratkan atau dipangkatkan dengan 2, hasilnya tetap positif. Berarti x dikuadratkan tetap x kuadrat. Oke. Kemudian dikurang 8. Pertanyaannya, apakah terjadi perubahan? Kalau tidak terjadi perubahan, berarti ini disebut fungsi genap. Oke, fungsi genap ternyata yang poin A. Kemudian yang B lagi. Yang B katanya fx-nya tadi sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 4x. Berarti f
min X-nya berapa jadinya? Berarti 2, X-nya kita ganti menjadi min X. Berarti min X pangkat 3 kurang 4 kali min X. Oke. 2, negatif X pangkat 3, artinya apa? Negatif X kali negatif X kali negatif X sebanyak 3 kali. Jadi bilangan negatif apabila dipangkatkan dengan bilangan ganjil, itu hasilnya pasti selalu negatif. Berarti negatif X pangkat 3. Seperti itu. Kemudian min 4 dikali dengan min X. Jadi positif 4X. Sama dengan, ini kan 2. 2 kita kalikan dengan negatif X pangkat 3. Berarti min 2X pangkat 3. Oke. 2 kali min ini min 2X pangkat 3. Ditambah 4X. Oke. Ini kan negatif. Jadi kita keluarkanlah negatifnya ini. Negatif, kita buka kurung, 2X pangkat 3. Ini kan negatifnya sudah dikeluar. Berarti negatif kali 2X pangkat 3, negatif 2X pangkat 3. Ini kan tadi positif. Dia negatif kita keluarkan. Sehingga di sini jadi negatif. Kita uji. Negatif kali negatif, positif. Harus negatif. Berubah tanda ya. Jadi kurang 4X. Nah, coba perhatikan baik-baik. Apakah yang soal semula 2X pangkat 3 kurang 4X? Ini dia. Ada kelihatan? Ada. Cuman apa yang berbeda? Cuman hasilnya berubah menjadi negatif. Kalau hasilnya berubah menjadi negatif, berarti ini disebut fungsi ganjil. Kalau fungsi genap apa tadi? Tidak mengalami perubahan. Kalau fungsi ganjil mengalami perubahan, tadi hasilnya positif, berubah menjadi hasilnya negatif. Oke, matematika mudah dan menyenangkan. Baik, soal selanjutnya yaitu masih tentang fungsi, di mana katanya di sini fungsi Gx X kuadrat kurang 7X tambah 12. Maka lukislah grafik fungsinya. Oke, bagaimana langkah pertamanya? Langkah pertama untuk melukis grafik, kita tentukan dahulu titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Oke, titik potong dengan sumbu X dulu. Berarti tipot dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X, sehingga apa? Y-nya sama dengan 0. Jadi, Gx ini boleh kita ganti dengan Y. Oke. Berarti, katanya Y-nya sama dengan 0. Fungsi kita kan sebenarnya Y sama dengan X kuadrat kurang 7X ditambah 12. Ini fungsi kita. Berarti Y-nya 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat dikurang 7X ditambah 12. Oke. Kita putar balikkan cara penulisannya. Berarti X kuadrat kurang 7X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, menyelesaikan persamaan kuadrat seperti ini salah satunya bisa dengan cara memfaktorkan. Bagaimana cara memfaktorkannya? Yang pertama, buat dahulu 2 buah kurung, jadikan sama dengan 0. Kemudian karena dia X kuadrat, X. Kemudian angkanya lagi, cari 2 buah angka yang apabila kita kalikan hasilnya positif 12 dan apabila kita jumlahkan hasilnya negatif 7. Berapa angkanya? Yaitu negatif 4 dan negatif 3. Coba kita uji. Negatif 4 dikali negatif 3 adalah positif 12. Cocok, memenuhi syarat yang pertama. Kemudian syarat keduanya apabila dijumlahkan hasilnya harus negatif 7. Oke, coba. Negatif 4 ditambah negatif 3. Kita hutang 4, hutang lagi 3. Berarti negatif 7. Ternyata memenuhi syarat yang kedua. Berarti betul pemfaktoran kita. Kemudian kita jadikan kurung pertama sama dengan 0.
X kurang 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0. Negatif 4 atau kurang 4 di kiri, pindah ruas ke kanan, berarti 0 tambah 4. Sehingga X sama dengan 0 tambah 4 berapa? Yaitu 4. Sehingga titiknya 4, X-nya 4, Y-nya berapa tadi? 0. Berarti 4,0. Kemudian kurung kedua lagi. X kurang 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0. Negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3. X-nya sama dengan 0 tambah 3, 3. Sehingga dapatlah titik potong dengan sumbu X yang kedua, yaitu X-nya 3, Y-nya 0. Oke. Kemudian selanjutnya, titik potong dengan sumbu Y lagi, sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y, sehingga apanya 0 lagi? Iya, itu X-nya sama dengan 0. Nah, persamaan kita tadi kan Y sama dengan X kuadrat kurang 7X ditambah 12. Jadi, X-nya 0, Y sama dengan X 0 kuadrat dikurang 7 kali 0 ditambah 12. Y sama dengan 0 dikuadratkan, 0. Dikurang 7 kali 0, ya 0. Sebab bilangan apabila dikali dengan 0, hasilnya 0. Kita tambah dengan 12. Oke, Y sama dengan 0 kurang 0, 0 ditambah 12, 12. Ternyata dapatlah Y-nya 12. Sehingga titik potong dengan sumbu Y-nya adalah X-nya tadi 0, berarti 0,12. Oke. Kemudian baru kita buat grafiknya pada bidang koordinat kartesius. Misalnya seperti ini. Oke. Kita gambar. Ini titik pusat koordinat adalah 0. Kemudian ini merupakan sumbu X dan ini merupakan sumbu Y. Nah, kemudian kita tentukan titik yang pertama. Tadi ada 4,0 dan 3,0. Itu merupakan titik potong dengan sumbu X. Oke. 1, 2, 3, 4. Berarti titik pertamanya ada 4. Di sini 3. Jadi 4,0. Ini dia 4,0. Dan ini merupakan 3,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sini 12-nya. Oke. Jadi inilah titik potong dengan sumbu Y-nya. Sehingga kita buatlah grafiknya. Bagaimana cara membuat grafiknya? Pertama dahulu kita buat sumbu simetrisnya. Antara 3 dan 4 ini, mana tengah-tengahnya? Sini. Berarti kira-kira di sinilah. Kita teruskan ke atas. Ini disebut sumbu simetrinya sebuah grafik ya. Jadi sumbu simetrisnya ini, berapa jarak sumbu simetris ini ke 12? Bisa kita hitung dari sini. Ke 0. Sebab 12 ini sama lurus dengan 0. Berarti setengah, ini setengah satuan. Setengah, 1, 2, 3. Berarti kira-kira 3 setengah ya. Jadi setengah, 1, 2, 3. Berarti di sini. Di sini 5, 6, 7. Ternyata di angka 7. Berarti di sini juga ada angkanya. Jadi kemudian barulah kita buat grafik dari fungsinya. Berarti kita tarik dari angka 12 ini, kita mendekati 3. Oke, tidak boleh pakai penggaris, kita di sini melukis. Oke. Kalau sudah bersentuhan dengan sumbu simetri, maka kita balik ke atas, terus ke 4 dan terus ke titik bantunya tadi, yaitu 7,12. Ini 7,12. Di sini tadi 0,12.
Oke, inilah grafik fungsi dari Gx sama dengan X kuadrat kurang 7X tambah 12. Oke, matematika mudah dan menyenangkan. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 7 di sini. Apa katanya di sini? Persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik min 5,0, 1,0, serta melalui titik 0, min 5 adalah. Nah, berarti ada titiknya. Yang pertama min 5,0, kemudian 1,0, kemudian 0, min 5. Jadi dari sini kita tahu ini titik potong dengan sumbu apanya 0? Y. Berarti ini titik potong dengan sumbu X. Berarti ini X1. Dan 1 ini merupakan X2. Dan titik lainnya 0, min 5 ini berarti nilai X, Y. Jadi konsep rumus yang akan kita gunakan karena di sini melalui 3 buah titik, berarti bisa kita gunakan konsepnya yaitu Y sama dengan A dikali X kurang X1 dikali dengan X kurang X2. Ini konsepnya. Jadi kita masukkanlah nilai masing-masingnya X1, X2-nya, nilai X dan nilai Y ke rumus yang telah kita miliki. Y, berapa Y kita tadi? Negatif 5. Negatif 5 sama dengan A-nya belum kita ketahui, itu yang kita cari dulu. Berarti A dikali X kita tadi 0. Berarti 0 dikurang X1. X1 kita negatif 5. Berarti dikurang negatif 5. Berarti negatif 5. Dikali X kita tadi 0. Dikurang X2. X2 kita 1. Oke. Negatif 5 sama dengan A 0 kurang negatif 5. Kalau kurang negatif artinya positif. Kan berdekatan. Artinya berubah menjadi 0 tambah 5 yaitu 5. Kita kali dengan 0 kurang 1 negatif 1. Negatif 5 sama dengan A dikali 5 dikali negatif 1. 5 kali negatif 1 negatif 5 atau min 5. 5 kali min 1 min 5. Kita kali A berarti min 5A. Boleh kita tulis min 5. Ini kan min 5A. Ini artinya min 5 dikali A. Kita pindah ruaskan negatif 5 ke kiri sehingga menjadi bagi. Karena lawan kali ini adalah bagi. Sama dengan A. Negatif 5 bagi negatif 5 hasilnya 1 sama dengan A. Berarti dapatlah A kita sama dengan 1. Oke. Setelah itu kita tulis kembali konsepnya tadi. Apa konsepnya tadi? Rumusnya Y sama dengan A dikali X kurang X1 dikali dengan X kurang X2. Kita masukkan nilai A-nya. Jadi yang tidak masuk adalah nilai Y dan nilai X. Lebihnya kita ganti atau kita substitusikan. Sehingga Y sama dengan A kita tadi 1. X dikurang X1. Kurang X1 kita min 5. Kurang min 5. Kalau ada lidah kita membaca kurang min 5, boleh kita rubah jadi tambah 5. Dikali X kurang X2. 1. Berarti tetap negatif 1. Berarti Y sama dengan, ini kan dikali 1, A-nya 1 tadi. 1 dikali berapapun tidak akan mengalami perubahan. Karena dia dikali 1. Berarti cukup kita buat X tambah 5 dikali X kurang 1. Berarti Y sama dengan, cara mengalikannya, kita kalikan 1 per 1. X kali X, X kuadrat. X dikali negatif 1 atau min 1 berarti min X. 5 dikali X, positif 5X. Positif 5 kali negatif 1, negatif 5.
Y sama dengan X kuadrat min X ditambah 5X. Kita hutang 1X, kita bayar 5X. Jadi sisa 4X dikurang 5. Jadi fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 4X kurang 5. Kemudian kita lanjut soal ke-8. Oke. Katanya di sini soal kita, diketahui titik puncak sebuah fungsi kuadrat adalah 3,-1 dan juga melalui titik 2,0. Maka fungsi kuadrat tersebut adalah. Jadi titiknya puncaknya tadi berapa? 3,-1. Kemudian melalui titik lainnya yaitu 2,0. Jadi ini merupakan X puncak dan ini merupakan Y puncak. Ini merupakan X, Y. Konsepnya, kalau melalui titik puncak katanya, berarti rumusnya adalah Y sama dengan A dikali dengan X dikurang X puncak dikuadratkan ditambah dengan Y puncak. Oke, kita cari nilai A-nya dulu karena kita belum memiliki nilai A. Kita masukkan nilainya. Y sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan A dikali X kita adalah 2 dikurang XP. Berarti X puncaknya yaitu 3. Dikuadratkan. Ditambah YP. YP kita min 1. Berarti min 1. 0 sama dengan A dikali 2 kurang 3 negatif 1 dikuadratkan tambah min berarti menjadi min 1. 0 sama dengan min 1 dikuadratkan hasilnya 1. 1 dikali A dikurang 1. Boleh kita putar balikkan nulisnya, berarti A kurang 1 sama dengan 0, berarti A sama dengan 0, negatif 1 atau min 1 pindah ke kanan jadi positif 1. Berarti A sama dengan 0 tambah 1, 1. Oke, sehingga kita dapat nilai A kita adalah 1. Kemudian sama dengan soal nomor 7 tadi, kita buat konsep atau rumusnya kembali. Apa rumusnya tadi? Y, yang ini ya. Y sama dengan A dikali X dikurang XP dikuadratkan ditambah YP. Berarti Y sama dengan A kita 1 dikali X dikurang XP. XP kita 3 dikuadratkan tambah YP yaitu negatif 1. Oke. Y sama dengan 1 dikali. Jadi kali 1 ini tidak perlu kita tulis. Sehingga X kurang 3 dikuadratkan. Apa artinya? Yaitu X kurang 3 dikali dengan X kurang 3. Ditambah negatif 2. Tambah negatif kalau berdekatan selalu menang negatif 1 jadinya. Oke. Y sama dengan kita kalikan X kurang 3 kali X kurang 3. Cara mengalikannya sama seperti tadi. X kita kalikan dengan X dapat X kuadrat. Kemudian X dikali negatif 3, negatif 3X. Kemudian negatif 3 ini kita kalikan ke kurung kedua ini. Negatif 3 dikali X, negatif 3X. Negatif 3 kali negatif 3 positif 9. Seperti itu cara mengalikannya. Negatif 1 turun. Oke, kita jumlahkan yang sejenis. X kuadrat. X kuadrat. Negatif 3X kurang 3X. Ini kan sama sejenis, sama-sama si X. Berarti kita hutang 3X, hutang lagi 3X. Jadi hasilnya adalah 6X. Min 6X ya. 9 dikurang 1 positif 8. Jadi fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 8. Matematika mudah dan menyenangkan. Baik, soal selanjutnya.
Nilai diskriminan dari Y sama dengan 2X kuadrat kurang 5X tambah 4 adalah berapa? Oke, sebelum itu kita tentukan dahulu bentuk umum dari fungsi kuadrat ini adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke, berarti dari soal kita seperti ini berapa nilai A, B, dan C kita? Oke, A sama dengan A itu koefisien dari X kuadrat. Oke, berarti 2. Kemudian B sama dengan B itu koefisien dari X atau angka di depan X. X-nya ini angkanya yaitu negatif 5. Kemudian C, konstanta. Konstanta itu angka yang berdiri sendiri yaitu 4. Berarti C kita 4. Nilai diskriminan itu dapat kita cari dengan cara rumusnya yaitu B kuadrat dikurang 4 kali A kali C atau 4AC. Seperti itu. Berarti D sama dengan B kuadrat. B kita tadi negatif 5. Berarti negatif 5 dikuadratkan. Wajib dikurung karena dia negatif di sini. Berarti negatif 5 dikuadratkan. Kurang 4 kali A. A kita 2. Kali C. C kita 4. Berarti D sama dengan negatif 5 dikuadratkan. Bilangan negatif kalau dikuadratkan hasilnya positif. Berarti 5 kuadrat yaitu 25. Dikurang 4 kali 2 kali 4. Oke. Berarti 4 kali 2, 8. 8 kali 4, 32. Berarti diskriminannya atau D-nya 25 kurang 32 adalah negatif 7. Jadi nilai diskriminannya adalah negatif 7. Kita lanjut soal berikutnya, soal ke-10. Di sini katanya, jika fx sama dengan min x kuadrat kurang 3x tambah 5, gx-nya x kuadrat tambah 4, dan hx-nya sama dengan 4 kurang 2x. Maka F tambah G kurang HX sama dengan titik-titik. Oke, berarti F ditambah G dikurang HX ini apa artinya? Yaitu Fx ditambah dengan Gx dikurang dengan HX. Itu maksudnya. Oke, nah sekarang kita cari fx tambah gx dulu. Boleh kita jumlahkan ke bawah seperti menjumlahkan bilangan. Fx ditambah gx sama dengan fx-nya berapa tadi? Min x kuadrat dikurang 3x tambah 5. Nih. Ditambah dengan gx. Gx kita adalah x kuadrat. Berarti kita letakkan x kuadrat sama lurus dengan x kuadratnya. Tambah 4, berarti konstantanya tambah 4. X-nya kan tidak ada, baru kita jumlahkan. Kita jumlahkan 5 tambah 4, positif 9. Negatif 3x ditambah karena tidak ada, tetap negatif 3x. Min x kuadrat ditambah x kuadrat, hasilnya 0, berarti ini habis. Oke, berarti dapatlah min 3x tambah 9. Karena sini sudah dapat, kita kurang dengan hx. Berapa hx kita tadi? Yaitu x kuadrat 4 kurang 2x. Berarti min 2x kita tulis dulu. Min 2x dan positif 4. Kita kurangkan. 9 kurang 4, positif 5. Min 3x kurang min 2x. Min 3 kurang min. Kalau ada kita membaca kurang min, itu artinya tambah. Jadi min 3x tambah 2x yaitu min x. Berarti hasilnya adalah min x tambah 5. Boleh kita jumlahkan seperti itu. Kalau tidak, boleh secara mendatar. Berarti fx ditambah gx dikurang hx sama dengan, oke, berarti di sini
min X kuadrat dikurang 3X ditambah 5 ditambah dengan GX kita tadi X kuadrat tambah 4 dikurang dengan HX kita 4 kurang 2X sama dengan kita menjumlahkan atau mengurangkan harus yang sejenis, berarti X kuadrat dengan X kuadrat ya. Jadi X kuadrat nih ada X kuadratnya lain? Tidak. Berarti min X kuadrat ditambah X kuadrat. Berarti habis kita hutang X kuadrat kita bayar X kuadrat habis. Kemudian yang X-nya lagi. Yang X-nya mana? Min 3X. Kita tambah di sini tidak ada. Berarti kita kurang min 2X. Ini yang ada. Berarti min 3X kurang min 2X. Tadi kalau kurang min artinya apa tadi? Tambah. Berarti min 3X tambah 2X berarti min X. Kemudian angkanya lagi. 5 ditambah 4 dikurang 4. 5 tambah 4 9 kurang 4 positif 5. Hasilnya sama, mau menjumlahkan ke bawah atau dengan cara ke samping. Matematika mudah dan menyenangkan.